Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji UKIN PPG dalam jabatan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Asif Agus Mulyadin, nomor peserta PPG 321 392 002 355, merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya siap melaksanakan praktik pembelajaran real sebagai salah satu tugas uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait materi surat Al-Anbiya ayat ke-30. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas terkait isi kandungan surat Al-A'raf ayat ke-54. Oke, namun sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau coba dulu nih melihat apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih kurang kompak, kita coba lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, luar biasa ya, masih pada semangat. Oke, untuk memulai pembelajaran agar pembelajaran kita kali ini senantiasa diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doa, Bapak persilakan untuk KM memimpin doa mau belajar. Dipersilakan KM. Ya berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa bersama sebelum memulai pembelajaran. Untuk kesiapan pembelajaran, Bapak mencoba dulu cek kehadiran siswanya ya. Apakah hari ini hadir semua atau tidak? Oke, sebelumnya Bapak coba absen dulu ya. Yang pertama ada Afriliana Hikmah, Ahmad Al-Faiz, Ahmad Maulana, Alvaro Denis, Afisa, Dedi, Dude, Indira, Dingga, Muhammad Adiona, Nazril, Rizka Kamila, Tasya Aprilia, Yunisa, itu ya, Neng Sofi. Terus ada siswa baru ya, alhamdulillah pada hari ini siapa namanya? Ayu Dewi. Oke, alhamdulillah ya pada pertemuan sekarang kita dihadiri oleh siswa baru pindahan dari salah satu sekolah di Kabupaten Subang. Oke, untuk pembelajaran kali ini adapun tujuan pembelajaran yang akan disampaikan yaitu di mana kalian peserta didik itu dituntut untuk dapat menyebutkan fenomena-fenomena alam, ya, jenis-jenis fenomena-fenomena alam yang ada di alam semesta. Terus yang kedua, tujuan yang kedua yaitu di mana kalian dituntut untuk mencari ayat
ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan fenomena alam. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sebelum itu agar kita semangat dalam belajar, kita sekarang bernyanyi dulu. Hafal nggak Garuda Pancasila? Hafal? Oke, silakan berdiri dulu semuanya. Kita bernyanyi dulu. Oke, berdiri dulu. Kita bernyanyi Garuda Pancasila. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Musim panas, ya. Di sini kalau misalkan itu terus
bergantian secara tidak teratur. Ya, kita pun akan kesulitan dalam beraktivitas. Nah, yang selanjutnya Tuhan menciptakan tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuhan, apakah langsung berdiri? Tidak. Seseorang menanam dulu apanya? Bijinya. Ya. Setelah biji baru tumbuh, tunas, batang, baru setelah sekian bulan berbuah, baru buahnya bisa dipetik, bisa dimakan. Nah, gitu ya. Nah, di sini fenomena-fenomena alam yang seperti hanya terkandung di dalam surat Al-A'raf ini itu diatur secara jelas, ya. Gitu, ya. Jadi tidak acak-acakan, tidak asal-asalan. Nah, sehingga di sini kita pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menugaskan kalian secara berkelompok untuk menentukan ya jenis-jenis fenomena alam. Nah, jenis-jenis fenomena alam yang terkandung yang ada di dalam Al-Quran sebagai bentuk kekuasaan Allah, gitu ya. Itu akan kalian silakan menggunakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa menggunakan internet, kita bisa menggunakan laptop untuk mencari bahan ajarnya, ya, untuk mencari sumber pengetahuan kalian, ya, gitu. Nah, selain itu kalian pun di sini bisa mencari dari sumber lain, yaitu buku pelajaran, ya, gitu. Jadi nanti kalian akan mempertugaskan secara berkelompok itu untuk mencari jenis-jenis fenomena alam. Bapak tanya dulu nih, ya, untuk jenis-jenis fenomena alam apa saja? Jenis fenomena alamnya. Gerhana matahari, ada apa lagi? Gerhana bulan. Ada lagi? Oh, ada gempa. Ya, yang ada di lingkungan kita. Coba Pak. Banjir. Nah, itu fenomena alam. Ya. Nah, sekarang apa yang akan terjadi apabila fenomena alam itu tidak secara teratur penciptaannya? Ya, itu. Apa yang akan terjadi pada dunia ini? Ya, coba. Apa yang akan terjadi kalau fenomena alam itu tidak teratur kemunculannya atau terjadinya? Coba. Nah, alam semesta ini akan tidak kondusif. Untuk itu nanti silakan kalian duduk berkelompok sesuai kelompok yang telah ditentukan. Oke, nah sekarang seperti yang telah Bapak instruksikan tadi, di mana pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian akan dituntut untuk dapat menyebutkan jenis-jenis fenomena alam. Yang selanjutnya kalian pun akan dituntut untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan memang dengan fenomena alam. Nah, di sini alhamdulillah Bapak di sini sudah menyediakan lembar kerja, ya. Lembar kerja di sini yang mana nanti kalian Bapak tuntut di sini untuk mengisi nama kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Nah, kelompok 1 nanti di sini tulis nama kelompoknya. Kelompok 1. Nah, yang kedua di sini silakan nanti ditulis nama anggota kelompoknya, ya, nama anggota kelompoknya ditulis. Yang selanjutnya nanti kalian bisa mencari jenis-jenis fenomena alam sebagai bentuk kekuasaan Allah seperti hal yang tidak ditentukan di dalam surat Al-Anbiya pada pertemuan sebelumnya, yang selanjutnya surat Al-A'raf pada pertemuan sekarang. Itu kalian nanti bisa menulis. Nah, di sini tugas kalian yaitu mencari jenis fenomena alam. Ada nomor, ada jenis fenomena alam, terus ada juga penjelasan tentang fenomena
alam tersebut. Ya, di sini yang terakhir kalian tuliskan ayat yang berhubungan dengan fenomena alam. Biar kita tahu nih, oh kalau misalkan gerhana matahari kaitannya dengan Quran. Quran surat ini sudah menjelaskan tentang fenomena alam gerhana matahari. Oh ternyata di dalam ayat ini menjelaskan tentang fenomena apa. Nanti kalian bisa memberitahukan atau mengabari hal tersebut kepada teman kelas kalian yang lain, ya, kakak kelas kalian, kepada orang tua, ya. Oh ternyata fenomena alam itu memang sudah terjadi secara teratur dan sistematis, ya, merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja ini. Silahkan kalian untuk mencari informasi. Silahkan kalian boleh buka Google, kalian boleh buka YouTube yang berkaitan dengan jenis-jenis fenomena alam. Hasil pencariannya nanti silahkan kalian, siapa nih yang akan menulis, siapa yang akan presentasi ke depan, ya. Oke, tentukan ya. Silahkan berdiskusi. Boleh nanti di sini alatnya disimpan di tengah. Nah di sini seperti ini kalian boleh berkumpul cari. Oke, paham ya? Nah, oke, ini lembar kerjanya Bapak bagikan dulu ya. Ini untuk kelompok 1. Silakan ya. Ini untuk kelompok 2. Nah, biar kebagian semua disimpannya di sini. Nah, kalau itu siapa yang menulis silakan. Ini kelompok 3 ya, diisi ya, paham ya? Oke, silakan mulai berdiskusi. Kira-kira cukup berapa lama nih diskusinya? Ya? Oke, kita coba 10 menit untuk berdiskusi. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Silakan dibuka ini. Oke. Yang menjadi kata kuncinya adalah jenis-jenis fenomena alam. Cari di internet. Nah itu ditulis dulu ya kelompoknya, sama anggota kelompoknya ditulis dulu. Nah, nanti kalian cukup menuliskan 2 saja ya. Cukup kalian menuliskan 2 jenis fenomena alam. Nah, di sini ya, kalau ini carinya di sini kata kuncinya apa? Jenis-jenis fenomena alam. Silakan dicari ya. Jenis fenomena alam yang berkaitan dengan di dalam Al-Quran. Oke, ini kelompok 2. Kelompok 2 sudah mulai menemukan. Nah di sini ada ya. Silakan yang berkaitan dengan ayat Al-Quran. Nah ini nih, ada nih ya. Nah kalian bisa cari itu. Di sini siapa aja, nanti ayat-ayat di dalam Al-Qurannya apa saja, ayat mana. Nah seperti ini ada kan ya, di dasar laut ya, itu silakan kalian tulis di sana ya. Oke, paham ya kelompok ini. Nah ini nih bagus. Oke, silakan ditulis. Nah paham ya apa ininya? Oh gerhana matahari. Oke, penjelasannya jangan lupa ini nih ya, nama kelompok sama anggota kelompoknya diisi ya. Oke, bagaimana? Semuanya sudah bisa mengisi? Sudah bisa mengisi? Kelompok 1 sudah bisa? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, sekarang silakan perwakilan dari setiap kelompok itu untuk menampilkan hasil pembelajarannya, ya. Nah, hasil penemuan dari pencarian kalian bersumber dari media visual itu silakan kalian
tampilkan, ya. Silakan kalian tampilkan di depan untuk diketahui oleh teman-teman kalian fenomena-fenomena apa saja, ya, yang ada di alam semesta ini sebagai bentuk dari kekuasaan Allah, ya. Itu ya. Silakan kelompok satu dulu ke depan. Kelompok satu ke depan. Akan siapa nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan fenomena alam. Jenis fenomena alam. Proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bulan di antara bumi dan matahari sehingga menutupi cahaya matahari. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan sehingga bayangan bumi menutupi bulan. Quran Surat Al-Musilat ayat 37. Keindahan dan keteraturan alam semesta galaksi, bintang dan planet. Bintang-bintang galaksi dan planet-planet yang mengelilingi matahari bergerak dengan jalur yang teratur dan sempurna. Setiap benda ataupun langit memiliki posisi dan waktu yang pasti dalam pergerakannya. Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 2 untuk tampil ke depan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fenomena alam. 1. Proses pembentukan pelangi. Pelangi terbentuk ketika cahaya matahari diterima oleh tetesan air di lapisan yang kemudian membias dan membentuk kutub. Warna yang indah. Fenomena ini terjadi ketika hujan berhenti dan sinar matahari muncul kembali. Surat Ar-Rahman ayat 13. Alam bawah laut. Laut adalah salah satu ciptaan Allah yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Ada kehidupan yang sangat beragam di dalam laut. Surat An-Nur ayat 40. Untuk alhamdulillah ya, setiap kelompok setelah kalian mempelajari itu dapat menemukan berbagai jenis fenomena-fenomena alam yang memang itu menjadi suatu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kita di sini harus mengetahui bahwa di dalam kandungan surat Al-Araf ayat ke-54 itu, di mana pada saat awalnya itu alam semesta ini adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, tadi di dalam pada fase 6 hari itu, 6 masa itu terjadi dentuman yang sangat keras. Kalau di dalam teori pembelajaran itu, secara sains itu dikatakan sebagai teori Big Bang, ya, di mana kesatuan itu terpecah menjadi berbagai jenis bentuk dan mengisi ruang-ruang yang kosong, ya. Di sini ada yang menjadi planet, ya, atau galaksi, ya, ada matahari, ada bumi, ada bulan, ada bintang, itu ya. Itu merupakan tadinya itu satu kesatuan yang utuh, ya. Di dalam surat Al-Araf itu dijelaskan seperti itu, ya. Setelah terjadi dentuman yang keras itu, ya, maka terbentuklah fenomena-fenomena alam termasuk bumi kita ini. Ya, tadi kelompok 1 jenis fenomena alamnya apa yang ada yang ditemukan? Silakan dibaca. Oke? Proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, ya, itu dengan suatu periode yang suatu tahapan yang jelas, ya. Gerhana matahari seperti apa tahapannya, gerhana bulan seperti apa tahapannya, itu berbeda. Kedua gerhana tersebut tahapannya berbeda,
Ya, yang selanjutnya yang kedua apa? Nah, keindahan alam, galaksi, ya, planet itu merupakan suatu hal yang istimewa. Ya, kita bisa melihat adanya pelangi. Ya, nah, itu suatu keindahan yang memang kita harus syukuri. Kelompok 2 apa tadi? Proses pembentukan pelangi. Oke, tadi ya, jadi proses pembentukan pelangi ada di kelompok 2, alhamdulillah. Ya, jelas. Di sini pelangi terbentuk ya ketika apa? Ini cahaya matahari diterima oleh tetesan air. Nah, itu baru terbentuk mata apa namanya? Pelangi. Oke, kelompok 1 di sini apa nih? Ada kelompok 3 ada siklus air hujan. Ya, siklus air hujan di sini di mana apa? Dimulai dari penguapan, ya, penguapan air dari laut. Nah, itu ya, itu prosesnya jelas. Ya, setiap fenomena-fenomena alam yang ada itu prosesnya jelas, prosesnya teratur, tidak acak-acakan. Selanjutnya silakan kalian kembali lagi ke tempat duduk awal untuk mengikuti tes. Ya, untuk mengikuti tes seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang telah dijelaskan. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan sekarang kembali lagi ke tempat duduk semula. Sekarang Bapak di sini sudah membawa beberapa pertanyaan sebagai media untuk mengevaluasi apakah kalian dalam mengikuti pembelajaran ini bisa tercapai atau tidaknya, ataupun di sini merupakan suatu alat untuk mengukur ya sejauh mana pemahaman kalian atas materi yang telah disampaikan. Oke, Bapak bagikan ya satu persatu. Silakan langsung dikasih nama kelas, langsung dikerjakan di kertas lembar kertas ini ya. Silakan. Oke, sudah beres semua ya. Silakan untuk tugasnya dikumpulkan di meja depan. Silakan. Kembali ke tempat duduknya dengan tertib ya. Alhamdulillah ya, semua kelompok telah mampu mengerjakan dengan baik, sudah mengerjakan juga tes atau evaluasi pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah semuanya mampu mengerjakan. Nah, untuk pertemuan sekarang Bapak cukupkan sekian. Insya Allah untuk pertemuan ke depan, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Ya, nah sebelum kalian nanti memasuki pembelajaran iman kepada malaikat, silakan nanti kalian di asrama itu mencari atau menuliskan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Ya, itu sebagai tugas untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita lakukan selama pembelajaran mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.